Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua baik-baik saja. Masih semangat pagi? Masih ya? Kita sekarang waktunya mempelajari materi apa? Ya, kita sekarang mempelajari materi Asmaul Husna. Sebelum memasuki materi pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya untuk mengecek siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Rani hadir, Lalita hadir, Ana hadir, Yoga hadir, Putra hadir. Alhamdulillah satu kelas hadir semua. Baik, kita langsung materinya ya. Sebelumnya Bu Guru akan menayangkan sedikit video mengenai yang akan kita pelajari. Simak ya videonya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Utamanya nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar bagi manusia yaitu dengan diturunkannya petunjuknya yang sempurna kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dengan itu kita akan mengenal indahnya berislam dengan benar. Kita akan mengenal nikmat dan manisnya iman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa mempelajari petunjuk yang sempurna di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang indahnya mengenal Allah, mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, mengenal nama-namanya yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asma'ul husna yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma." Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah orang-orang yang menyeleweng, yang menyimpang dalam memahami nama-namanya yang maha indah, sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang pedih, azab yang pedih dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dan siang hari ini setelah melaksanakan salat zuhur, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam majelis ilmu membahas satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang pantas untuk diketahui oleh setiap orang yang beriman, bahkan bisa jadi ini merupakan motivasi terbesar yang akan menumbuhkan dan menyempurnakan iman seorang hamba, yaitu memahami makna kedekatan dan kebersamaan Allah. Ingat, sewaktu kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini adalah gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Ini berarti kita sedang membicarakan ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dia maha mulia, maha agung. Sehingga ilmu tentang Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan sifat-sifatnya, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ilmu itu. Makanya setiap ilmu yang kita pelajari, ukuran untuk menilai kemuliaannya adalah tergantung dari apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut, yakni objek yang dibahas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan satu ilmu itu mengikuti objek yang dipelajarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang melebihi kemuliaannya. Berarti belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam secara mutlak. Dan ini syarat utama untuk bisa memperbaiki iman, meraih takwa,
memiliki rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah faham dalam hal ini akan merusak semua iman, merusak semua amal ibadah seseorang, bahkan menggugurkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita kenal bersama tentang keutamaan belajar ilmu agama di dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Tentu tentang Allah. Kenal dia nama-nama Allah, sifat-sifat kesempurnaannya. Yang ini akan melahirkan cinta kepada Allah, menjadikan dia takut dan berharap kepada Allah semata-mata, tunduk kepadanya semata-mata dengan sebenar-benarnya karena lahir dari dalam hatinya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan apa? Ay al-ulama'ul arifuna bihi, yaitu yang mengenal dan mengetahui tentang Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'dhama wa akthar. Hal ini dikarenakan semakin bertambah pengetahuan seseorang tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, semakin sempurna pengetahuannya tentang sifat-sifat Allah, maka otomatis rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah semakin besar dan semakin kuat pula. Bagaimana Anda akan mencintai Allah kalau tidak mengenal kesempurnaannya? Sedangkan orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Tak kenal maka tak sayang, itu kata orang Indonesia. Tidak mungkin seorang itu bisa menyempurnakan keimanannya kalau dia salah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya ibadah yang merupakan tujuan penciptaan hidup manusia tidak akan mungkin terwujud kalau tidak dilandasi dengan pengenalan yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu tauhid asma wa sifat ini menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Tidak akan bisa dipisahkan dengan tauhid uluhiyah, juga tauhid rububiyah. Karena kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau di hati kita disertai rasa cinta dan tunduk kepada Allah. Coba kita bahas, apa sih makna ibadah sesungguhnya? Apa hakikatnya ibadah? Coba kita baca penjelasan Imam Ibnu Qayyim, sebelumnya guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan, al-ibadatu ibaratun amma yajma'u apa? Kamalal hubbi wa dhulli lillah. Ibadah itu adalah sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, cinta yang utuh dan perendahan diri yang sempurna kepada Allah. Ibadah itu bukan cuma gerakan anggota badan. Bukan cuma ucapan lisan, harus ada cinta dasarnya di hati. Dan cinta ini akan tumbuh dan semakin kuat setelah kita semakin mendalami kesempurnaan sifat-sifat Allah. Tidak mungkin hati manusia mencintai sesuatu kalau dia tidak mengenal keindahannya. Ini tabiat semua manusia. Sifat semua orang yang berakal. Semakin kita mengenal indahnya sesuatu, semakin kita kagum, tertarik, dan semakin kita mencintainya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la ma'alata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah. Pasti dia akan mencintai Allah. Sekarang ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum tahu kendala terbesar yang kita hadapi dalam hidup ya, berhubungan dengan masalah ikhlas dalam beribadah. Sulit. Dan ini adalah perkara yang paling berat diusahakan manusia kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Khusyuk dalam salat. Kemudian bertawakal kepada Allah, takut dan hanya berharap kepadanya. Ini semua penopang-penopang, tiang-tiang penopang iman yang paling utama. Kendala yang terbesar yang kita hadapi dalam semua ini, perkara ini adalah karena hati kita belum menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, disebabkan kita masih bersandar kepada urusan dunia atau makhluk yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena hati kita belum mengenal dan menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya. Akhirnya berpaling kepada makhluk. Contoh saja masalah ikhlas. Ikhlas itu adalah mendahulukan balasan di sisi Allah. Bagaimana kita bisa dahulukan balasan di sisi Allah? Sementara gemerlapnya dunia tiap hari kita lihat. Harta dan kedudukannya setiap hari kita baca berita tentangnya, kita lihat kilauannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan semua ini kecuali kalau hati manusia telah mengenal perhiasannya yang paling indah. Yaitu ketika dia mengenal manisnya iman, yang wujudnya adalah ketika dia bisa mencintai Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan itu mudah. Kalau kita belajar Al-Quran dengan benar, kita baca tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Nah inilah sebabnya, ya, kenapa di dalam Al-Quran antum tahu kisah tentang kenikmatan surga, kemudian ancaman dari adab neraka. Di dalam Al-Quran banyak atau sedikit penjelasan tentang ini? Banyak kan? Tentang bidadari, tentang perhiasan dan seterusnya. Ini saja sudah bisa memberikan motivasi besar. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran ada yang lebih banyak dibandingkan semua itu. Yaitu penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji. Kenapa? Karena ini pengaruhnya terhadap iman lebih besar lagi. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi
min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Di dalam Al-Qur'an kata beliau, penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan penjelasan tentang kenikmatan surga, makanan, minuman, pernikahan di surga. Tentu masalah nikmat surga ini motivasi bagi kita untuk semangat beramal, iya kan? Tapi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak penjelasannya dalam Al-Qur'an. Berarti ini lebih besar lagi motivasi bagi kita untuk semangat beramal. Tidak mungkin keutamaan mengenal makhluk melebihi daripada keutamaan mengenal pencipta makhluk. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenikmatan tertinggi di surga apa? Hah? Bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalah semua. Bidadari di surga kalah. Memang itu nikmat besar. Istana-istana di surga, buah-buahan yang enak, yang nikmat, sungai-sungai, kebun-kebun, taman-taman, istana-istana emas, perhiasan dan semuanya, kenikmatan hakiki di surga. Tapi ketika manusia telah bertemu dengan Allah yang Maha Indah, pencipta semua keindahan di surga, mereka langsung melupakan kenikmatan di surga. Ini gambaran nikmatnya bertemu dengan Allah sampai semua nikmat di surga kalah. Maka begitulah gambaran orang yang mengenal Allah di dunia, kenikmatan atau perhiasan apapun akan kalah. Makanya iman itu perhiasan bagi hati manusia. Ya, tentang masalah kenikmatan surga ini, antum pernah dengar hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Yahya, Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata, qala Allahu azza wa jal," ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepada mereka, "Aturiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan yang ada ini? Maka ketika itu penghuni surga menjawab, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Bukankah engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka? Ini jawaban penghuni surga. Maksudnya sudah senikmat ini, apalagi tambahannya? Qala Rasulullah SAW bersabda, "Fayakshifu anil hijab." Ketika itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Setelah itu, setelah bertemu dan memandang wajah Allah, maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakni kenikmatan yang lainnya langsung mereka lupakan waktu bertemu dengan Allah. Maha indah. Ya, memandang wajahnya yang maha mulia ini adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Sebagaimana kenikmatan di dunia, mengenal Allah dan merasakan nikmat ketika beribadah mendekatkan diri kepadanya adalah nikmat terbesar di dunia. Surga dunia yang sesungguhnya. Jadi di sini yang perlu kita tekankan sebelum kita membahas makna kedekatan dan kebersamaan Allah. Ketika membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini kita membahas ilmu yang paling utama, yang paling istimewa dalam Islam. Maka berarti memahaminya harus benar. Karena ini berhubungan dengan sebab yang menumbuhkan cinta, takut dan berharap kita kepada Allah. Ingat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mencintai Allah itu kewajiban. Bahkan ini adalah landasan utama iman. Ruhnya iman. Iman tanpa cinta kepada Allah, tanpa takut dan berharap, seperti tubuh yang tidak punya nyawa. Mati imannya. Nah sekarang, mencintai Allah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan kita mengenal sifat-sifat kesempurnaannya dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para ulama salaf. Berarti salah faham dalam masalah ini bisa berakibat fatal, menggugurkan ibadah dari landasannya. Dari dasarnya, hancur. Coba antum perhatikan, di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang saling menjelaskan dan kedua-duanya melengkapi makna tujuan diciptakannya jin dan manusia, tujuan diciptakannya langit-langit dan bumi. Ayat yang pertama dalam surat Az-Zariyat, tujuan penciptaan jin dan manusia. Bagaimana ayatnya? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ayat yang kedua, firman Allah di akhir surat At-Talaq, juz ke-28. Surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Ini juga ada penjelasan tentang tujuan penciptaan langit-langit dan bumi. Saling menjelaskan dengan ayat Az-Zariyat tadi. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu, 7 lapis.
Yang kemudian perintah Allah, keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Apa tujuannya Allah menciptakan semua itu? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, mengenal wahai manusia. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi yang kedua menjelaskan tujuan diciptakannya alam semesta agar kita mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, kemahakuasaannya. Makanya di sini meskipun setiap manusia itu secara fitrah dia punya pengenalan terhadap penciptanya, tapi pengenalan ini tidak cukup sampai mereka mendalami bagaimana Allah memperkenalkan dirinya supaya manusia mencintainya, bahkan mencintainya lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu melalui penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan mayoritas isi Al-Quran. Yang merupakan mayoritas isi Al-Quran. Inilah kandungan terbesar yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka tidak heran, coba kita lihat. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kebanyakannya bukan ayat-ayat yang paling panjang, bukan surat yang paling panjang. Tapi dia yang paling utama. Contoh, ayat kursi. Apa kedudukannya ayat kursi? A'dhamu ayatin fi kitabillah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayatnya siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Padahal ayat kursi bukan ayat yang paling panjang. Coba lihat isinya ayat kursi. Apakah ada penjelasan tentang surga dan neraka? Tidak ada. Sifatnya orang yang beriman? Tidak ada. Tentang masalah sholat, puasa, zakat, jihad, haji, umroh? Tidak ada. Apa isinya ayat kursi? Dari awal sampai akhir tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berikutnya, surat Al-Ikhlas. Singkat dan kita semua hafal. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sungguh surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, artinya ayat-ayat yang paling agung ini kalau kita baca dan renungkan isinya paling besar keutamaannya. Kalau kita resapi maknanya paling besar pengaruhnya dalam menguatkan iman. Paling besar keutamaannya itu maknanya. Antum pernah dengar kisah yang disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari, salah seorang sahabat Nabi SAW, yang ketika Nabi SAW mengutus rombongan Sariyah, peperangan, tapi tersembunyi, ya biasanya mereka berjalan di malam hari, dan Rasulullah SAW tidak ikut kalau yang namanya Sariyah. Maka dia menjadikan salah seorang sahabat sebagai pimpinan rombongan. Dia yang menjadi imam sholat dan dia yang menjadi pimpinan selama safar tersebut. Singkat ceritanya, sahabat yang mulia ini punya kebiasaan, ketika dia mengimami sholat berjamaah, setelah membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat lainnya, selalu diakhiri dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Boleh, tidak ada masalah. Kita boleh baca lebih dari satu surat, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi karena dia selalu mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas, maka para sahabat yang lain bertanya-tanya. Akhirnya setelah perjalanan ini pulang, sampai di Madinah, mereka bertanya dan menemui Rasulullah SAW untuk menanyakannya. Ketika mendengarkan keterangan ini, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini, kepada para sahabat yang bertanya, Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya kepadanya, kenapa dia berbuat seperti itu? Maka ketika ditanyakan kepadanya, sahabat ini menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena ini adalah sifat-sifatnya Allah yang Maha Pemurah. Surat ini mengandung sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah dan saya suka, cinta untuk membaca surat yang seperti ini. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW alasan ini, apa jawaban beliau? Beliau bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Karena dia mencintai sifat-sifat Allah, senang membaca surat Al-Ikhlas karena dia paham isinya, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ini perbuatan sahabat yang direkomendasikan atau ditakrir, dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini termasuk sunnah. Ada syubhat sebagian orang-orang yang tidak paham agama. Mereka mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu bukan bid'ah. Karena katanya sebagian sahabat ada yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Berarti perbuatan-perbuatan yang sekarang dilakukan oleh kaum muslimin tanpa ada contohnya bukan bid'ah. Ini kebodohan. Wallahi kebodohan. Dia harus paham bahwasanya sunnah itu yang diterangkan oleh para ulama, ada yang merupakan perbuatan Nabi SAW. Ada yang ucapan beliau. Satu lagi apa? Takrir. Seperti perbuatannya Bilal radhiyallahu taala anhu ketika dia berwudu, setiap batal wudunya kemudian dia salat. Melaksanakan salat sunnah. Dibenarkan oleh Nabi SAW. Ada takrir. Berarti ini termasuk sunnah. Adapun kalau perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada takrir pembenaran dari Nabi SAW, maka ini tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan bid'ah. Karena kalau seandainya orang semua boleh berijtihad, berpikir dengan pikirannya sendiri, akan banyak perbuatan-perbuatan ibadah yang diada-adakan, bahkan ditambah dari ibadah-ibadah yang sudah ada. Coba sekarang, orang melaksanakan sholat duhur 5 rakaat. Ada larangannya enggak? Larangannya Nabi SAW mengatakan, janganlah sholat duhur 5 rakaat. Ada? Tidak ada. Larangannya kita ambil dari mana? Bahwa ini tidak sesuai dengan contoh yang
dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena semua perbuatan kalau seandainya baik, maka pasti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala mengatakan tentang ayat yang menyebutkan kesempurnaan Islam, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan." Maka apa yang tidak termasuk agama ketika turunnya ayat ini, maka hari ini pun tidak termasuk agama. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi tadi surat Al-Ikhlas yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran, padahal singkat. Seorang sahabat yang menyukai membaca surat ini dikatakan keutamaannya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Baik, sekarang surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kalau tadi ayatul kursi. Kalau surat apa? Surat Al-Fatihah. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan surat Al-Fatihah, baik di dalam Al-Quran, di dalam kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Surat Al-Fatihah, pertamanya pembahasannya tentang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah dipuji karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Berarti penjelasannya tentang sifat-sifat Allah. Setelah itu apa? Ar-Rahmanir Rahim. Apa ini? Nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifatnya yang maha sempurna. Setelah itu, Maliki Yaumiddin. Awal-awalnya juga penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi Al-Quran inti dari petunjuknya, mayoritas petunjuknya adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tujuannya untuk apa? Agar semakin kita membaca Al-Quran, kita mengenal kesempurnaan Allah, sehingga kita semakin mencintainya. Ingat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dalam pembahasan tauhid, ada satu hal yang banyak dilupakan. Bahwa mencintai Allah saja itu tidak cukup kalau belum dijadikan Allah itu lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berarti upaya kita untuk menjadikan hati kita lebih tertarik kepada Allah dibandingkan gemerlapnya dunia harus lebih kuat lagi. Untuk itulah Al-Quran diturunkan. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang musyrik yang menjadikan tandingan atau sembahan selain Allah, mereka juga mencintai Allah. Tapi kecintaannya dijadikan sama dengan cinta kepada berhala-berhala. Dengan ini mereka belum dikatakan sebagai orang yang beriman, bahkan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah, yaitu berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan sembahan-sembahan selain Allah. Siapa mereka ini? Orang-orang musyrik, iya kan? Yang menjadikan tandingan-tandingan sembahan selain Allah siapa? Orang-orang musyrik. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintai sembahan-sembahan itu seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah apa tidak? Mencintai kan? Lihat lafadznya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah seperti mencintai Allah. Berarti mereka juga cinta kepada Allah. Tapi cintanya sama dengan makhluk. Dengan ini mereka dikatakan berbuat syirik. Coba, cinta saya tidak cukup. Makanya Allah menegaskan setelahnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaan mereka lebih kuat. Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, melebihi dari kecintaan mereka kepada makhluk. Jadi kita perhatikan di sini, kalau kita mau menilai dengan jujur, wallahi keimanan kita banyak yang masih bermasalah. Antum pernah baca di surat Yusuf ada 2 ayat yang menyebutkan mayoritas manusia iman mereka itu masih bercampur dengan syirik. Pernah nggak baca? Di 2 ayat di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan manusia kepada Allah. Kebanyakan manusia atau mayoritas manusia tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan berbuat syirik. Kenapa berbuat syirik? Karena kecintaan dari hati mereka kepada Allah itu belum sepenuhnya. Ketertarikannya kepada dunia masih lebih tinggi. Disebabkan, kenapa? Mereka kurang merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Ingat, iman itu tempatnya di hati. Antum tahu, perumpamaan hati itu seperti wadah, ya, kayak gelas atau mangkok. Yang namanya wadah itu harus ada isinya. Dan yang mengisi dia adalah sesuatu yang paling sering dikaguminya, sesuatu yang paling sering ditakutinya, sesuatu yang paling sering diharapkannya. Berarti orang banyak mengharapkan perkara-perkara dalam urusan dunia, pasti itu yang mengisi hatinya. Jarang dia membaca Al-Quran, merenungkan isi dan keindahan Al-Quran. Jarang belajar tauhid, otomatis hatinya akan sedikit diisi dengan iman. Itu pasti. Hati itu wadah. Ini ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Al-qulubu aw'iyatun. Hati itu seperti wadah. Fa khairuha aw'aha. Maka sebaik-baik hati adalah, sebaik-baik wadah adalah yang paling luas daya tampungnya untuk ditampung dengan kebaikan. Sekarang sederhana saja, ya. Coba kita bisa membayangkan keadaan hati kita saat ini
kenapa waktu kita belajar agama, waktu kita dengarkan pengajian, terasa perubahannya mungkin tidak begitu besar. Kita dengar pengajian, dengarkan nasihat. Mungkin waktu di dalam masjid, Masya Allah kita seolah-olah ingat. Tapi begitu keluar pintu, Masya Allah hilang lagi. Masuk dari telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Tidak sempat masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena yang mau diisi dengan kebaikan sudah penuh terlebih dahulu. Penuh dengan apa? Penuh dengan syubhat dan syahwat yang kita pelajari di masa lalu. Hati itu ada. Kalau Anda ingin menyingkirkan yang kotor, supaya diisi dengan yang bersih, harus ada proses pembersihan dulu. Pengosongan dulu. Memang nasihat itu baik. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan dengan tafsir yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, indah. Tapi masanya ketika kebaikan ini ingin menempel di hati, ternyata dia mendapati hati sudah penuh dengan kotoran. Tidak akan bisa masuk. Harus ada proses dulu, dibersihkan bertubi-tubi, digosok supaya bersih kembali, baru bisa masuk kebaikan. Makanya inilah kesalahan orang yang ketika dia membaca Al-Quran tidak merenungkan isinya. Padahal Al-Quran adalah sebaik-baik pengobatan penyakit hati, kita ketahui bersama. Ya, karena di antara fungsi terbesar Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah mengetahui banyaknya kotoran hati kita yang menghalangi, mempersulit masuknya iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah di dalam Al-Qur'an dan apa? Obat untuk membersihkan penyakit hatimu. Itulah Al-Qur'an. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saya persingkat karena mengingat waktu. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini adalah pelajaran yang paling utama untuk kita usahakan kalau kita ingin meraih kesempurnaan iman dari pintunya yang benar. Semua ibadah, semua bentuk penghambaan diri, kalau bukan melalui pintu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan sia-sia. Tidak ada yang lebih utama daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenikmatan tertinggi di akhirat nanti adalah ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan tertinggi di dunia adalah merasakan manisnya iman yang wujudnya berupa kenikmatan, kesejukan hati ketika kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Makanya belajar akidah itu kalau salah, akibatnya sangat fatal. Orang yang melanggar tauhid uluhiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dilanggar oleh seseorang, kemudian melakukan perbuatan dosa yang paling besar, yaitu apa? Perbuatan syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyekutukan Allah dalam ibadah saja sudah syirik, apalagi sampai salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu ada perbuatan dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik? Tahu enggak? Ada enggak dosa dalam Islam yang lebih besar daripada perbuatan syirik? Ada apa tidak? Hah? Apa itu? Dosa yang keburukannya lebih besar daripada perbuatan syirik. Ternyata ada. Yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Salah dalam memahami sifat-sifat kemuliaan Allah. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Al-A'raf. Dan yang menjelaskannya adalah Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Dosa yang keburukannya lebih besar daripada perbuatan syirik karena Allah sendiri yang mengurutkan dosa ini di atas perbuatan syirik. Nanti kita cari ayat berapa dalam surat Al-A'raf. Saya tidak ingat nomor ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbikumul fawahisha." Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini ada urutan penyebutan dosa dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Katakanlah ya Rasulullah kepada manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun tidak nampak. Yang tidak nampak itu maksudnya yang terdapat dalam hati manusia, seperti sifat hasad, ya, atau kesombongan, iri, dengki, dan seterusnya. Wal ithma, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Wal baghya bighairil haqqi, dan perbuatan zalim, menganiaya tanpa alasan yang benar. Ini semakin lama semakin tinggi. Setelah itu, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kamu melakukan kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Di atasnya lagi, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifatnya dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kadang-kadang orang meremehkan ketika membahas tentang sifat-sifat Allah. Ada sebagian orang yang benar-benar lancang. Apa yang ada dalam pikirannya tentang Allah itu diungkapkan. Menurut pertimbangan dia ini kan baik.
Anda salah. Allah itu sifatnya bukan cuma baik, tapi maha baik. Al-Husna, maha indah, bukan cuma indah. Ya, Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, atau Al-Ismul Ahsan, kalau bentuk tunggalnya. Apa artinya Al-Ahsan atau Al-Husna? Balighatun fil husni goyataha, mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Makanya untuk bisa mencapai kriteria ini tidak boleh kita gunakan akal kita. Kita harus hanya menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Contoh sederhana, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama misalnya Al-Alim, Maha mengetahui atau Maha berilmu. Ya, Al-Khabir, Maha rinci pengetahuannya. Tiba-tiba ada orang mengatakan Allah itu Maha jenius. Karena menurut dia jenius kan tingkat kecerdasan yang paling tinggi. Kita katakan kalau untuk manusia itu mungkin terpuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang maha indah, yang ini sudah cukup untuk mewakili sempurnanya ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih tahu tentang apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala melebihi dirinya sendiri. Jadi tidak boleh ada ijtihad dalam masalah menyebutkan nama-nama Allah. Makanya saya termasuk yang tidak setuju kalau orang seperti orang Jawa bilang Gusti Allah. Apa artinya Gusti? Cukup dengan nama Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kesempurnaan, kemahamuliaan. Sifat-sifat kesempurnaannya yang disebutkan dalam Al-Qur'an sudah lengkap, lebih daripada cukup. Jadi sekali lagi dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh menggunakan apa yang ada dalam pikiran kita, karena pikiran kita sangat terbatas. Sedangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah maha sempurna, tidak ada sedikit pun kemungkinan kurang atau cacatnya dari semua pertimbangan dan sudut pandang. Baik, dari situlah kita memahami dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tema pembahasan kita, yaitu memahami makna kedekatan dan kebersamaan Allah. Ini penjelasan yang orang-orang yang tergelincir dalam memahaminya bisa menjadi sebab kufur, keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia memiliki nama Al-Qarib, Maha dekat. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang jangan dikiaskan dengan sifat makhluk. Meskipun sama lafadznya, beda hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala hidup. Kita juga hidup. Apakah sama hidupnya? Jelas jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak berpermulaan, tidak berakhiran, tidak pernah mati. Adapun makhluk, hidupnya diciptakan oleh Allah, berpermulaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia juga menyayangi, ibu menyayangi anaknya. Ya, suami dan istri saling menyayangi. Apakah sama sifatnya? Jelas jawabannya tidak. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahaagungan dan kemahasempurnaannya, adapun sifat-sifat makhluk sesuai dengan kekurangannya sebagai makhluk. Jadi, sewaktu kita menyebutkan sifat Allah, tidak boleh kita bawa apa yang kita pahami dari makhluk. Sekarang, di kalangan makhluk saja, sifat itu bisa berbeda-beda meskipun sama namanya. Contoh misalnya, saya katakan kepada antum, apa definisi atau arti kata lembut? Ada yang bilang lembut itu artinya orang yang tidak suka marah, orangnya kalem, sabar, tidak cepat emosi. Saya katakan itu orang kan, manusia. Kalau kain, masa kain bisa marah? Jadi, satu sifat itu didefinisikan sesuai dengan kepada siapa dinisbatkan sifat tersebut. Kalau antum bilang orangnya lembut, nah, kita bayangkan orang lembut artinya orangnya kalem, kalau bicara sopan, santun, tidak cepat marah, orangnya sabar, pendiam, itu artinya lembut dalam artian untuk manusia. Tapi kalau kita katakan kain yang lembut, apa artinya? Apakah kain ini tidak suka marah? Maksudnya adalah kain yang halus, enak dipakai, bahannya tidak menyakitkan kulit dan seterusnya. Jadi sifat itu sesuai dengan kepada siapa disifatkan. Kalau di kalangan makhluk saja bisa berbeda-beda maknanya, apalagi antara makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ini cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Sekarang Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kedekatan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala maha dekat, bersamaan dengan itu Dia yang menyebutkan tentang dirinya bahwa Dia adalah Al-Aliyyu, yang maha tinggi. Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Berarti Dia tinggi di atas semua makhluknya. Kemudian sifat istiwa di atas arsy yang disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 10 ayat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah beristiwa, ya, tinggi di atas arsy-Nya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala di atasnya, dan Dia maha tinggi dan lebih besar dibandingkan semua makhluknya. Berarti makna kedekatan Allah tidak bertentangan dengan makna kemahatinggian Allah.
Allah Subhanahu wa taala Maha dekat karena Dia Maha sempurna pendengarannya terhadap doa-doa dan permohonan hamba-hambanya. Makanya kedekatan Allah Subhanahu wa taala diartikan oleh sebagian dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kedekatan yang hanya bersifat khusus. Ditujukan bagi orang-orang yang berdoa seperti ayat tadi, Allah akan mudah kabulkan permohonan doanya. Ditujukan bagi orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan mudah mengabulkan permohonannya untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala qaribun fi uluwihi wa alin fi qurbihi. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dalam kemahatinggiannya dan Dia Maha tinggi dalam kemahadekatannya. Jadi kedekatan di sini bukan kedekatan zat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bercampur dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala kedekatannya maha sempurna dalam artian tadi, Dia dekat kepada hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, berdoa, memohon pertolongan, dekat dengan hamba yang sujud kepadanya dan melakukan amal-amal kebaikan. Baik, itu makna dekat. Nanti akan semakin jelas waktu kita menjelaskan makna kebersamaan. Kebersamaan, al-ma'iyah dalam bahasa Arab. Ini kita singkat karena waktu. Al-ma'iyah, kebersamaan. Ini disebutkan juga dalam banyak ayat Al-Quran. Al-ma'iyah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala bersama kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ini kebersamaan yang bersifat umum, meliputi semua makhluk. Ingat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memaknakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus mengartikannya dalam makna yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Baik, kalau begitu apa arti ayat ini? Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Sebagian orang-orang yang menyimpang pemahamannya dari akidah yang benar, mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana, di semua tempat. Na'udzubillahi min dzalik, sampai di antara mereka ada yang mengatakan Allah itu ada di tempat-tempat yang kotor. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi dari pernyataan yang demikian, ya, dengan ketinggian yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala sudah kita katakan tadi, sifat zatnya, Dia berada di atas semua makhluknya karena Dia maha tinggi. Al-Aliyu, Al-A'la, Al-Muta'ali. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin lepas dari zat Allah. Dia maha tinggi, selalu di atas semua makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy-Nya. Tidak akan terjadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah dari makhluknya, apalagi turun di semua tempat. Kesalahpahaman ini terjadi karena tidak merujuk kepada pemahaman yang diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang, kata-kata al-ma'a dalam bahasa Arab, al-ma'iyah, kebersamaan. Itu dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yang semua ini adalah makna yang benar. Yang nanti kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala di antara makna tersebut yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kita lihat. Kata-kata bersama dalam bahasa Arab itu bisa diartikan bersama artinya bercampur. Bersama artinya bercampur. Misalnya kita mengatakan syaribtul ma'a ma'al laban. Aku meminum air bersama susu. Artinya air yang dicampur dengan susu, diaduk. Ya, minum susu yang ada airnya, ada gulanya, ada susunya dicampur artinya. Ini benar. Salah satu pengertian ma'a dalam bahasa Arab artinya bercampur. Bisa juga artinya ma'a itu berdekatan. Contoh kita mengatakan ya, ra'aitu Zaidan yadhhabu ila suqi ma'a Muhammad. Aku melihat si Zaid pergi ke pasar bersama Muhammad. Temannya yang namanya Muhammad atau Ahmad atau siapa saja. Kata-kata bersama di sini maksudnya berjalan berdekatan, berdampingan. Ini pengertian ma'a yang kedua. Yang ketiga, pengertian bersama adalah kebersamaan yang mutlak. Tidak berdekatan dan tidak bercampur. Ada salah satu yang bersama dikatakan bersama. Contoh, pernyataan orang Arab dalam bait-bait syair mereka, yakni ada seorang musafir yang berjalan di malam hari, dia menceritakan perjalanannya yang nikmat. Dia mengatakan, "Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana." Kami tetap melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan bersama kami. Apa yang dipahami dari ucapan ini? Apakah bulannya turun ke dunia di samping mereka? Orang semua akan lari. Ya. Atau artinya apa? Yang bersama dia ada apanya rembulan? Jelas maksudnya adalah cahayanya. Dikatakan bersama padahal bulannya tidak turun ke bumi. Tetap bulannya di atas langit. Bersinar di atas. Tapi ketika cahayanya menyertai mereka dikatakan rembulan bersama kami. Sama dengan orang tua yang mengatakan ketika anaknya pergi merantau. Pergilah kamu nak, doaku bersamamu. Apakah doanya ibunya mengikut dia atau ibunya berdoa dari rumahnya? Berdoa dari rumahnya ibunya. Dengan dia berdoa dari rumahnya menyebut anaknya dikatakan doaku bersamamu. Padahal bukan doanya yang pergi, temani dia berjalan. Ini contoh makna kebersamaan. Yang ternyata tidak mengandung arti harus zatnya berdekatan. Inilah yang diartikan oleh para ulama tentang makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam ayat tadi,
Diakhiri dengan wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dengan penglihatannya yang sempurna, pendengarannya yang sempurna, pengawasannya yang sempurna, mengawasi perbuatan makhluknya. Sehingga tidak ada yang luput dari pengawasannya. Contoh lagi yang disebutkan dalam masalah ini, ya, yang saya bawakan sebagai contoh dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu ketika misalnya ada salah seorang dari yang sering kita dengar mungkin di televisi, ketika presiden misalnya menyampaikan pidato kenegaraan. Pembawa acara akan mengatakan, ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita bersama-sama menyimak pidato kenegaraan yang dibawakan oleh Bapak Presiden. Kira-kira maksudnya apa? Apakah kita berkumpul semua di seluruh Indonesia, semua orang berkumpul di satu ruangan untuk mendengarkan, karena dikatakan bersama-sama mendengarkan, atau masing-masing mendengarkan di rumahnya sendiri-sendiri? Tentu maksudnya mendengarkan di rumahnya sendiri. Tapi karena perhatiannya sama, dikatakan bersama. Dikatakan bersama, dan ini makna yang benar. Jadi, makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, artinya kebersamaannya dengan pengawasannya yang sempurna, pendengarannya yang sempurna, penglihatannya yang sempurna, ketentuannya yang berlaku pada semua makhluknya secara sempurna. Semua makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya, kebersamaan yang disebutkan dalam ayat ini, itu diterangkan oleh para ulama sebagai kebersamaan yang bersifat umum. Al-ma'iyyatul ammah. Ada lagi kebersamaan yang bersifat khusus. Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi dan mengatur semua makhluknya. Tapi ketika kata-kata bersama disebutkan dengan makna yang khusus, seperti misalnya dalam firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Ini khusus kan? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ada makna khusus, yaitu bersama di sini maksudnya Allah akan mudahkan pertolongan bagi mereka. Allah akan selalu menjaga mereka, melindungi mereka dari segala keburukan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ini juga kebersamaan yang bersifat khusus. Ini wajib diyakini. Makna khusus ini yang dikehendaki oleh orang-orang yang beriman. Makanya kenapa kita semangat untuk bersabar? Karena Allah menjanjikan kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang mengandung arti pertolongan, taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan. Bahkan kebersamaan Allah ada yang bersifat lebih khusus lagi. Kalau tadi masih disebut orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertakwa, Allah bersama mereka, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ada yang lebih khusus. Yang Allah Subhanahu wa taala terangkan misalnya ketika menyebutkan para nabi dan para rasulnya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam gua bersembunyi dari kejarannya orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih hati karena sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama kita berdua. Ini kebersamaan yang khusus, yang menunjukkan dekat dan sangat dekatnya pertolongan Allah kepada mereka, maka tidak perlu khawatir dikejar oleh musuh sebanyak apapun. Sama dengan firman Allah kepada dua nabinya yang mulia Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika diutus keduanya untuk menghadap Fir'aun, Allah berfirman menenangkan hati kedua nabinya yang mulia ini. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan bisa melihat perbuatan kalian berdua. Saya mengawasi perbuatan kalian berdua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama kalian berdua mendengarkan dan melihat. Ini kebersamaan yang lebih khusus lagi. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah. Kita harus memahaminya seperti yang diterangkan oleh para ulama kita agar tidak kita mengartikannya dengan makna yang salah atau keliru. Apalagi yang sampai bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kemahatinggiannya. Ini sekedar contoh saja ya tentang masalah memahami kebersamaan, makna kebersamaan dan kedekatan Allah, dan saya juga pernah menulis makalah tentang ini, pernah dimuat di majalah As-Sunnah beberapa edisi yang lalu. Karena kesalahpahaman dalam masalah ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Seperti orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana, kemudian timbul keyakinan sesat ya ini Allah bisa menyatu dengan makhluknya. Ini semua adalah keyakinan yang kufur karena salah memahami makna kesempurnaan sifat-sifat Allah, sehingga mereka mengartikan sifat-sifat kesempurnaan Allah itu hanya berdasarkan yang ada dalam pikirannya saja atau dengan perasaannya saja. Yang akhirnya syaitan membawa tipu dayanya untuk menjerumuskan manusia karena salah paham dalam masalah memahami akidah yang benar berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sekali lagi memahami sifat-sifat Allah dengan benar ini akan memotivasi kebaikan besar dalam diri kita, karena inilah yang akan menumbuhkan keimanan dari dasarnya. Contoh, kita memahami makna kedekatan Allah. Allah Maha dekat. Kita lihat amalan-amalan besar di dalam Islam, itu Allah Subhanahu wa taala janjikan balasan baginya dengan makna yang disebutkan dalam sifat-sifat kesempurnaannya ini. Contoh misalnya, amalan dalam salat kita yang disebut-sebut oleh sebagian dari para ulama, ini adalah rukun salat yang paling tinggi keutamaannya, yaitu sujud misalnya. Apa keutamaannya sujud? Ya, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah.
Yang paling dekat dengan Allah. Disebutkan kedekatan dengan Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aktsiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Karena sujud ini bentuk penghambaan diri yang paling sempurna. Di mana seorang hamba meletakkan anggota badannya yang paling mulia, wajahnya sejajar dengan tanah, dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah. Makanya dikatakan ini adalah keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah, yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Dengan disebutkan dia paling dekat dengan Allah, ini menunjukkan hamba tersebut akan termotivasi untuk selalu melakukan amal ibadah ini. Karena mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman, kebersamaan yang khusus dengan Allah, ini sudah cukup menjadi balasan yang sebesar-besarnya. Ketenangan yang hakiki di dalam hatinya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Makanya kalau kita pahami dengan benar makna sifat-sifat kesempurnaan seperti ini, itu akan menjadi motivasi yang sangat besar dalam semangat kita berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat kita dalam menegakkan peribadatan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah. Jadi, masih banyak contoh dari sifat-sifat kesempurnaan Allah yang perlu kita pelajari yang akan menumbuhkan iman kita. Makanya saya nasihatkan selalu dalam beberapa kajian buku-buku yang membahas tentang dengan rinci tentang makna nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini sangat perlu untuk kita baca. Ini adalah ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak. Seperti buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fikih Al-Asmaul Husna. Sudah ada terjemahannya, ya. Ini buku yang sangat bermanfaat. Beberapa tahun yang lalu juga saya pernah bahas di kajian rutin di Roja TV atau di Radio Roja. Ya, Fikih Al-Asmaul Husna. Di sini penjelasan tentang bagaimana kandungan dan makna yang indah yang terkandung dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan pengaruhnya dalam menumbuhkan iman. Ini buku yang sangat bermanfaat untuk kita baca. Di samping buku-buku para ulama yang lainnya seperti kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tentu sebelumnya Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga banyak terdapat penjelasan masalah dalam tafsir Ibnu Katsir dan buku-buku para ulama yang lainnya. Maka ini semua yang menjadi sebab kita selalu bersemangat untuk belajar akidah yang benar berdasarkan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ternyata ini yang memperbaiki ibadah kita dari dasarnya dan akan menyempurnakan nilainya, menjadikan semakin tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah saya cukupkan nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang memahami makna kedekatan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dan secara umum memahami makna nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadhal. Jadi begini, ketika seseorang itu mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat yang berdasarkan pemikirannya itu baik, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dirinya dengannya. Ini kan namanya sifat lancang. Yang lebih tahu tentang kebesaran dan keagungan Allah adalah dia sendiri. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dengan harus meniadakan 4 perkara, iya kan? Pertama, tidak boleh menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Tidak boleh menolak, karena Allah menetapkan berarti itu yang pantas bagi dirinya. Tidak boleh kita menolaknya. Yang ketiga, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Harus kita maknakan sesuai dengan bahasa Arab yang dengan itu Al-Quran diturunkan. Dan yang keempat, tidak boleh kita membagaimanakannya. Takyif, membagaimanakan, karena ini merupakan sarana untuk menyerupakannya dengan makhluk. Ini tidak diperbolehkan. Jadi, ketika ada nama Allah Subhanahu wa taala yang menurut pemikiran seseorang kelihatannya itu bagus, kita katakan bagus itu kalau untuk makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini harus maha indah, maha bagus. Makanya tidak boleh hanya berdasarkan ukurannya pikiran kita. Semua yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an itulah yang mencapai kriteria maha sempurna sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Makanya kita mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin kita terjemahkan dalam bahasa kita, boleh kita terjemahkan. Tapi kita sebutkan dulu Allah menamakan dirinya dengan ini, kemudian terjemahkan dalam bahasa kita. Boleh, sekedar untuk mendekatkan makna. Tapi jangan mencari yang baru selain yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain silakan? Seluas langit-langit dan bumi. Iya. Jadi lafadznya seperti itu. Jadi ada kalau yang terdapat dalam surat Al-Imran, ya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk mencapai pengampunan dari Allah dan untuk meraih surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi. Itu disebutkan dalam surat Ali Imran. Dalam sebagian ayat yang lain disebutkan arduha ka ardis samawati wal ard. Luasnya seperti luasnya langit-langit dan bumi. Selalu langit itu disebutkan dalam bentuk jamak. Sedangkan al-ard itu disebutkan dalam bentuk tunggal. Cuman kata para ulama, al-ardu atau bumi itu juga 7 lapis berdasarkan ayat yang tadi kita baca di akhir surat At-Talaq, karena disebutkan wa minal ardi mithlahunna, dan bumi juga seperti itu. Bumi itu 7 lapis.
Jadi penyebutannya demikian. Ya, jadi bumi itu satu tapi dia ada 7 lapis. Adapun kalau langit-langit itu terpisah-pisah menjadi 7 lapis langit, maka disebutkan dalam bentuk jamak. Barakallahu fikum. Nah, bentuk lebih dari satu. Ya. Ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seperti yang disebutkan dalam biografi beliau ketika ingin meluruskan pemahaman Mu'tazilah sampai dia pada pemahaman akidah Asy'ariyah yang dinisbatkan kepadanya yang meskipun disebutkan oleh para ulama kemudian dia rujuk sehingga dia menulis kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah yang di situ dia menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kitabnya sekarang sudah dicetak ya, kitab Al-Ibanah. Ya, ada pernyataan yang mengatakan demikian. Keyakinannya ini diyakini dari Maroko sampai Merauke. Tapi masalahnya apakah itu berdasarkan survei atau berdasarkan klaim? Sekarang kita tahu akidah yang benar itu adalah fitrah setiap manusia. Fitrah setiap manusia. Kebanyakan mereka-mereka yang mungkin ya kalau kita mungkin di sekolah-sekolah diajarkan, banyak setelah itu orang besar dia sudah lupa. Menunjukkan akidah ini tidak ada penekanan. Karena kalau kita baca sumber-sumber akidah yang ditulis oleh orang-orang Asy'ariyah, silakan baca bukunya, itu hampir tidak ada dalilnya. Disebutkan inilah 1 2 3 sifat Allah yang terbatas. Kalau ada yang mengatakan demikian, maka beginilah jawabannya. Kalau dikatakan seperti ini, hampir tidak ada dalilnya. Kemudian, secara logika sangat mudah untuk dibantah. Jadi, tentu saja akidah Asy'ariyah lebih baik daripada Mu'tazilah karena akidah Asy'ariyah dia tidak menolak sifat-sifat Allah, dia hanya mentakwilkan sifat-sifat Allah ke dalam sifat yang sudah mereka tetapkan karena alasan tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal ini harusnya kita tanyakan akalnya siapa? Allah menetapkan bagi dirinya dan Allah menurunkan bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Masalah akidah itu masalah yang paling dibutuhkan, iya kan? Dalam keyakinan, tidak mungkin Allah menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, bahasa-bahasa isyarat. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, mereka mengartikan Allah berkuasa di atas arsy-Nya. Menguasai arsy-Nya. Secara bahasa mana yang menunjukkan istawa diartikan istaula? Kalau diartikan kemudian Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy-Nya juga akan timbul makna yang rancu. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Berarti kemudian Allah menguasai arsy-Nya. Setelah itu berarti baru Allah menguasai. Sebelumnya Allah tidak menguasai. Akan timbul banyak masalah. Kemudian orang yang menggunakan bahasa isyarat itu adalah orang yang takut. Misalnya kita takut sama seorang pakai bahasa isyarat karena kelemahan kita. Allah Subhanahu wa taala siapa yang bisa lemahkan dia? Kemudian tujuannya Allah menjelaskan masalah akidah untuk memperjelas atau membingungkan? Tentu untuk memperjelas. Jadi banyak sekali akan timbul masalah dengan pentakwilan yang mereka lakukan. Ala kulli hal. Kita katakan, akidah Asy'ariyah itu tidak seburuk akidah Jahmiyah atau Mu'tazilah yang menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cuman, kalau seandainya diadakan diskusi, pembicaraan yang lebih dekat kepada akal, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah sangat sesuai dengan akal sehat. Kenapa? Kita menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tapi jangan serupakan dengan sifat makhluk. Itsbatun bila ta'til, itsbatun bila tamtsil, wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menolaknya, menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifatnya. Kita akan selamat. Karena orang-orang yang berakidah Asy'ariyah, kita mengatakan, Anda misalnya menolak sifat Allah, Allah mencintai. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Mereka mengatakan mencintai di sini adalah iradatul in'am, kehendak Allah untuk memberikan nikmat. Kita katakan, kenapa kalian mengingkari sifat Allah mencintai? Katanya, alasan mereka, mencintai itu hanya terjadi pada seseorang yang punya hati yang lemah, makanya dia mencintai sesuatu. Allah tidak pantas. Taib, kalian mengatakan Allah itu hidup. Manusia juga hidup. Oh beda kalau ini, hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya manusia. Katakan sama kalau begitu, cintanya Allah tidak sama dengan cintanya manusia. Selesai masalah. Allah maha hidup, kita artikan dengan maha. Secara bahasa al-hayat, Allah punya sifat hidup. Manusia juga hidup. Apakah sama? Jawaban mereka tidak sama. Si hidupnya Allah sesuai dengan kebesarannya. Ya hidupnya apa ini tidak berpermulaan, tidak berakhiran. Sementara manusia, ya sama juga seperti itu. Kalau sifat cinta itu menunjukkan kelemahan hati, itu kan pada makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan padanya. Terus alasannya cinta itu hanya terjadi pada dua pihak yang satu jenis. Ini jelas salah secara akal. Ya. Rasulullah SAW bersabda tentang gunung Uhud apa? Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Sekarang ada orang yang mencintai hewan peliharaannya, menyayanginya. Ada kan? Apakah sama jenis dia dengan hewan? Beda jenisnya. Bisa saling mencintai. Jadi pertimbangan-pertimbangan akal yang mereka ungkapkan itu tidak masuk akal justru. Padahal dengan gampang. Mereka mengatakan Allah punya iradah, berkehendak. Sekarang manusia juga punya kehendak. Oh beda katanya, kehendak Allah itu begini, kehendak manusia begini. Ya sudah sama dengan sifat-sifat tadi. Ya, kita artikan cinta yang Allah Subhanahu wa taala miliki itu maha sempurna, adapun cinta di kalangan manusia sesuai dengan kekurangannya sebagai manusia. Ala kulli hal, dengan takwil seperti inilah kata para ulama, akidah Asy'ariyah tidak sampai dikatakan keluar dari Islam karena mereka tidak menolak sifat-sifat Allah secara terang-terangan tapi mengartikan sifat-sifat Allah itu ke dalam sifat yang sudah mereka tetapkan berdasarkan akal. Jadi mereka takwilkan, bukan menolak seperti orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah yang dikatakan oleh para ulama kalau terang-terangan melakukannya mereka bisa kufur karena sifat-sifat kesempurnaan Allah ditolak. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dikatakan tidak ada sama sekali, sifat-sifatnya tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Mohon pencerahannya tentang apa ini? Tri tauhid.
Apa itu maksudnya tiga itu? Rububiyah, uluhiyah. Yang banyak orang menafsirkannya berbeda-beda. Sebenarnya kalau cuma istilah, bukan kembali pada makna istilah. Para ulama ketika membahas tauhid ada yang menyebutkan tiga, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Ada yang mengatakan lagi dua. Ya, tauhid apa ini? Al-ma'rifat wal itsbat, ya. Tauhid dalam mengenal dan menetapkan, ini mencakup asma wa sifat dan rububiyah. Ada juga yang mengatakan tauhid iradah wal qasd, dalam kehendak dan maksud. Ini tauhid uluhiyah. Ada istilah-istilah dari para ulama, tidak ada masalah kalau cuma sekedar istilah saja. Yang penting pemahaman yang benar dalam meyakininya. Misalnya, bahwasanya yang dimaksudkan dalam makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang sembahan yang benar selain Allah. Bukan diartikan dalam makna rububiyah. Kenapa? Orang-orang musyrik pun mengakui makna rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Jadi diakui kalau rububiyah. Tapi untuk menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah, Allah semata-mata, ini yang mereka ingkari. Nah, barakallahu fikum. Baik, silakan yang lain. Cukup ya? Ya, kalau sudah kita akhiri kajian kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Anak-anak, sebelum kita beranjak ke Asmaul Husna yang lebih jauh, tahu nggak kalian pengertian Asmaul Husna? Ya, apa pengertian Asmaul Husna? Pengertian Asmaul Husna terdiri dari dua kata ya anak-anak, yaitu yang pertama berarti asma, artinya nama-nama, dan yang kedua itu husna, yang berarti baik dan indah. Jadi Asmaul Husna adalah sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna ada berapa anak-anak jumlahnya? 99. Ya, 99. Akan tetapi di bab ini kita hanya mempelajari 7 nama-nama Asmaul Husna. Ya, apa saja 7 diantaranya, yaitu Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Jadi kita sebagai manusia, apalagi kita umat muslim, harus mengimani sifat-sifat ini ya teman-teman. Al-Karim. Al-Karim apa artinya anak-anak? Maha pemberi, Bu. Iya benar. 100 buat Mbak Lolita. Jadi Al-Karim itu artinya Allah Maha Pemberi. Jadi senantiasa Allah itu memberi, tidak pernah berhenti pemberiannya. Kita sebagai manusia itu tidak boleh berputus asa dari kedermawanannya Allah. Apabila kita dititipi harta yang melimpah, kita harus menjaganya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh pamer, kita harus dermawan kepada orang lain dengan cara membagikan sedekah-sedekah ke fakir miskin, ke kotak amal masjid, dan sebagainya. Selanjutnya, arti dari Al-Mu'min. Apa artinya Al-Mu'min? Memberi rasa aman. Iya benar, Allah memberi rasa aman. Jadi Allah itu memberi rasa aman kepada kita semua, kepada makhluk-makhluknya, terutama pada manusia. Jadi dengan demikian hati manusia menjadi tenang dalam kehidupan yang penuh Tantangan. Iya benar, yang penuh tantangan. Terus selanjutnya Al-Wakil. Apa artinya Al-Wakil? Yang memelihara. Ya, maksudnya yang memelihara itu bagaimana anak-anak? Yang memelihara itu maksudnya, jadi Allah itu memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam segi dunia dan dalam segi urusan akhirat, yang menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Selanjutnya Al-Jami. Al-Jami itu artinya Allah Maha menghimpun. Maksudnya menghimpun itu mengumpulkan. Jadi Allah menghimpun manusia di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Jadi kayak kita umat muslim digolongkan dengan umat muslim, orang kafir digolongkan dengan orang kafir, seperti itu dan sebagainya. Apa arti Al-Adl? Allah adil. Ya, maksudnya gimana Mbak Lolita? Allah itu adil kepada semua makhluknya. Ya benar. Selain itu, Allah itu yang menempatkan kita manusia pada posisi yang sama dengan derajatnya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, dan jabatan. Dari sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Saya lanjut ya. Yang anak-anak, sifat Allah
Al-akhir itu maksudnya Allah Maha Akhir yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dari sini paham anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu Bu Guru lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya kita menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari dari 7 Asmaul Husna tadi ya. Yang pertama Al-Karim. Al-Karim tadi artinya apa? Menjadi orang yang dermawan. Kita mempraktekkan dalam kehidupan itu contohnya seperti apa? Jadi contohnya itu seperti satu, selalu menyisihkan uang jajan untuk kota amal. Terus yang kedua, bisa jadi membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Terus bisa juga menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan diri kita. Terus tadi selain Al-Karim apa? Al-Mu'min. Iya, Al-Mu'min. Apa artinya? Menjadi orang yang jujur dan dapat memberi rasa aman. Contohnya seperti apa? Menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya. Itu juga bisa ya anak-anak. Terus membantu orang tua juga bisa. Terus menyingkirkan duri atau paku atau benda lain yang membahayakan orang lain lewat di jalan, itu juga bisa. Dari sini sudah paham? Paham, Bu. Selanjutnya gimana, Bu? Asmaul Husna Al-Wakil. Al-Wakil artinya Allah Maha Memelihara. Jadi sifat Al-Wakil ini senantiasa menjadikan kita bertawakal kepada Allah. Contohnya menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Terus selanjutnya sifat Allah Al-Matin. Tadi artinya Al-Matin apa? Teguh. Kukuh, bukan teguh ya Mbak Loli. Iya, Bu. Kukuh menjadi pribadi yang kuat, dan kukuh itu teguh pendirian. Jadi contohnya itu kita tidak mudah terpengaruh oleh rayuan orang lain untuk melakukan perbuatan yang tercela. Itu yang poin pertama buat kita ya. Terus yang kedua itu kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi. Kalian sanggup? Insya Allah. Ya harus ya anak-anak. Selanjutnya Al-Jami. Jami. Tadi artinya Al-Jami apa? Al-Jami tadi artinya Allah Maha mengumpulkan. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini, sifat Asmaul Husna Al-Jami ini itu seperti berkarakter pemimpin. Maksudnya gimana berkarakter pemimpin? Itu contohnya seperti mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, itu juga bisa. Terus rajin melaksanakan sholat berjamaah. Terus hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Selanjutnya sifat Asmaul Husna Al-Adil. Al-Adil itu artinya Allah Maha Adil. Jadi contohnya itu kita tidak memihak atau membela orang lain yang bersalah meskipun orang tersebut adalah saudara atau teman kita. Terus juga menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Selanjutnya Al-Akhir. Tadi Al-Akhir artinya Allah Maha Akhir. Itu menjadikan kalau kita meyakini bahwa Allah itu adalah Maha Akhir, itu bisa menjadikan kita sifat yang bertakwa kepada Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dari sini ada yang ditanyakan atau kurang paham? Kesimpulannya bagaimana? Ada yang mau menyimpulkan? Kalau tidak ada, ya sudah, Ibu saja yang menyampaikan. Jadi kesimpulannya, dalam Asmaul Husna terdapat sifat-sifat Allah yang wajib dipercayai kebenarannya dan dijadikan petunjuk jalan oleh orang yang beriman dalam bersikap. Orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna sebagai pedoman hidup dengan berperilaku adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, bertakwa, dan sebagainya. Paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham semua. Sebagai penutup materi, Ibu mau memberikan tugas, yaitu menyimpulkan dari video yang barusan Ibu tayangkan ya di awal, maksimal 4 paragraf. Nanti dikumpulkan di kantor di meja saya ya. Sudah, itu saja. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.